Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa nas'aluhu salamata minan naqami wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani was sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al muslimun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil matin fa inna taqwa madar kulli sa'adah wa bihi yumdikum fid dunya wal akhirah fa innahu wasiyatullahi wa rasulihi nabiy rahmah hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yu'minu billah yahdi qalbah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bertabur salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita pengikutnya. Penuh harapan di dalam hati ini, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Satu saat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari datang menghadap kepada Nabi dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, begitu banyak kesibukan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, sehingga saking sibuknya mereka lupa beribadah kepada Tuhannya. Pedagang sibuk dengan dagangannya, pengusaha sibuk dengan usahanya, petani sibuk dengan ladang dan sawahnya, pejabat sibuk dengan jabatannya. Bahkan terkadang kesibukan itu membuat mereka lalai beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sekalipun kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan duniawi, agar aku selalu ingat kepada Allah, maka pesan apa engkau ya Rasul?" Maka baginda Nabi Muhammad SAW dengan lisannya yang mulia beliau mengingatkan, "Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amid wa khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id wa khawfifil himla fa innal aqabata ka'ud wa khlisil amal fa inna naqida basir." Ya Aba Dzar, perbaharuilah perahumu karena lautan cukup dalam. Persiapkanlah perbekalanmu semaksimal mungkin karena perjalanan yang cukup jauh. Ringankan barang bawaanmu karena mendaki cukup tinggi. Ikhlaskanlah perjuanganmu karena Allah Maha melihat. Inilah 4 pesan yang Nabi sampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang tentunya bermanfaat buat kita di dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini. Pertama, Nabi mengingatkan kepada Abu Dzar dan kita semua, "Jaddidis safinata fa innal bahrul amid." Ya Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena lautan cukup dalam. Apa yang dimaksud dengan perahu? Yang dimaksud dengan perahu adalah keimanan,
Yang dimaksud dengan lautan adalah kehidupan. Nabi menggambarkan kehidupan manusia itu seperti sebuah lautan. Lautan, saudara, tidak selamanya tenang, tidak selamanya bergelombang. Tenang dan bergelombang silih datang berganti. Akan tetapi mau lautan bergelombang begitu dahsyatnya, bila diseberangi dengan kapal yang utuh, kapal yang sehat, insya Allah lautan akan bisa dilewati dengan selamat. Begitu pula kehidupan kita di dunia ini. Setiap orang tidak selamanya riang tawa bergembira, suatu saat dia akan bermuram durja, bahkan terurai air mata. Pedagang tidak akan selamanya untung, suatu saat pasti akan merasakan kerugian. Pejabat tidak akan selamanya menduduki satu jabatan, satu saat akan kembali menjadi rakyat biasa. Ini dinamika kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Terkadang manusia pada posisi tertinggi, dan ketika roda berputar bisa jadi kita pada titik nadir yang paling rendah. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau keimanan kita kuat, kita akan bisa melewati kehidupan ini dengan selamat. Maka yang perlu kita mantapkan adalah faktor keimanan ini, keyakinan kita kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa may yu'minu billah yahdi qalbah. Siapa orang kuat keyakinan, keimanan kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada setiap hal-hal yang manusia hadapi. Mereka yang jatuh ke dunia narkotika, yang bahkan melakukan bunuh diri karena kehidupan dunianya, mereka adalah orang-orang yang terlepas keimanan di dalam hati dan dada-dada mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Nabi mengatakan, wa khuzi zada kamilan fa inna safaratahi. Ya Abazar, persiapkanlah perbekalanmu karena perjalanan yang cukup jauh. Apa yang dimaksud dengan perbekalan? Yang dimaksud dengan perbekalan catatan-catatan amal kebaikan kita pada saat kita hidup di dunia. Karena setiap anak manusia yang terlahir di dunia akan melewati fase kehidupan yang panjang. Paling sedikit kita akan melewati 5 fase kehidupan. Yang pertama fase alam arwah, yang kedua fase alam arham, alam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Yang ketiga fase alam dunia sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Dan yang keempat fase alam barzakh, bila hayat direnggut maut, bila ruh sudah berpisah dengan jasad dan tubuh kita. Kapan terjadinya fase alam barzakh? Ketika orang-orang yang cinta kepada kita, orang yang sayang kepada kita, mengumumkan di masjid kita, mengumumkan di musolah kita, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disusul dengan menyebutkan nama kita dan nama ayah kita. Mereka memandikan kita, mereka mengkafani kita, mereka mensolatkan kita, dan mereka menguburkan kita. Pada saat wajah kita diletakkan dan berhadapan dengan liang lahat, ditutup kembali oleh papan dan diuruk oleh tanah, ditinggal oleh sanak famili, keluarga, hatta anak dan keluarga kita, maka pada saat itulah terjadi yang disebut dengan fase alam barzakh. Tidak ada yang menemani kecuali catatan kehidupan kebaikan kita selama kita di dunia. Kuburan yang ukurannya 1x2 bisa menjadi satu taman daripada taman surganya Allah, tetapi dia bisa juga menjadi hufratan min hufar niran, satu lubang dari lubangnya panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu persiapkan perbekalan kita semaksimal mungkin. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa orang man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang berani masuk ke dalam kuburan tanpa mempersiapkan amal, tanpa mempersiapkan catatan amal soleh yang cukup, maka digambarkan seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Sekuat apapun dia bertahan, pasti akan jatuh ke dalam dasar lautan.
Dan yang kelima adalah fase alam mahsyar, di mana ketika Allah bangkitkan kita semua, Allah menggiring kita, lalu Allah menggelar mahkamah Rabbul Jalil. Allah menghisap dan menimbang amal-amal kita. Tidak ada satu perbuatan kita di dunia ini kecuali semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia orang-orang yang melakukan kejahatan, tindak pidana, korupsi, pidana dan sebagainya, dia masih bisa selamat dari hukum-hukum dunia, jangan berharap engkau bisa terbebas dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau bisa menghindar daripada hukum-hukum yang berlaku di bangsa dan negaramu, di hadapan Tuhanmu, kau akan mendapatkan balasan 2 kali lipat dari atas perbuatanmu. Ini kehidupan kita. Kita kalau mengikuti bandrol Nabi, umur kita nggak panjang. 63 tahun umur kita di dunia. Oleh karena itu, umur yang singkat manfaatkan buat kehidupan yang panjang. Yang ketiga, Nabi berpesan, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka. Abu Dzar, ringankan bebanmu karena mendaki cukup tinggi. Ringankan barang bawaanmu karena untuk menghadap Tuhan jangan bawa dosa yang banyak. Beban kita adalah kesalahan kita, kekhilafan kita. Sebelum kematian itu datang menghadap kepada kita, ringankan beban kita, dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'i at-tawwabun. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau ngomongin salah, bisa jadi kita bukan pelaku dosa, tapi tengkulak dosa. Orang yang tidak terlepas dari salah dan khilaf. Tapi yang masalah buat kita bukan sebanyak apa dosa yang kita lakukan, tapi secepat apakah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sampai dengan siang hari ini, bertobatlah kita sebelum kematian datang menghampiri kita. Dan terakhir, Nabi mengatakan, wakhlisil amal fa inna naqida basir. Ikhlaskanlah perjuanganmu karena Allah Maha melihat. Selalu beribadah, hadirkan Tuhan, dan lakukanlah ibadah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya ibadah yang ikhlas inilah yang diterima dan terbebas daripada penolakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan selamat. Dan selalu kami berdoa di akhir penghujung khutbah ini, di hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bila nanti sudah saatnya kami harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kami berharap dimatikan, kami berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi nafil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-jumu'ata sayyidal ayami lil muslimin wa aksara fihi sabra wa hikama lil 'amilin wa khasarata lil usala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى ينجيكم في الدنيا ويوم الدين واكثروا بالاستغفار والأعمال الصالحين والزموا بهذا اليوم بالأذكار والصلوات على النبي الأمين كما أن الله تعالى أمركم عميما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله تعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه المشهورين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآله الصديقين وبقية الصحابة وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة